Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Maret 2025. Kembali saudara, di bagian cara ini saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara untuk kita syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa sebagai nafas kehidupan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11 dan Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini saudara, kita diingatkan untuk selalu dekat dengan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yaitu salah satunya dengan cara berdoa. Bagi kita orang Kristen, berdoa adalah nafas kehidupan kita saudara. Rasul Yakobus menulis dalam suratnya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Doa merupakan persekutuan dengan Allah dan cara berkomunikasi dengannya. Doa juga saudara merupakan senjata rohani yang efektif untuk mengalahkan kuasa iblis. Tapi saudaraku yang terkasih, seringnya sebagai orang Kristen saudara, kalau diminta untuk memimpin dalam doa, kebanyakan dari kita saudara, kita enggan. Kenapa? Ya karena malu, karena tak tahu mau bicara apa, grogi saudara. Yesus Tuhan kita hari ini melalui Injil yang kita baca dan kita renungkan, menasehati dan mengajarkan kita cara berdoa. Yang pertama di mana diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan bertele-tele dalam doa karena Allah sudah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita meminta. Yang kedua, berdoalah dengan sederhana dan tulus. Sapalah Allah dalam doa sebagai Bapa, karena Allah adalah pelindung, pembimbing dan penuntun kita. Bapak Sri Paus kita Fransiskus menyampaikan, hendaklah kita berdoa tidak secara formal yang begitu banyak kiasan puisi, tetapi berdoalah seperti kita sedang berbicara dengan Bapa biologis kita yang begitu mesra dan intim. Kita dapat menyebutnya ya Aba, ya Bapa. Itulah ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dan istri saudara sungguh terkagum dengan kedua cucu saya kalau sedang berdoa. Sungguh saudara, mereka berdoa seakan-akan sedang berbicara dengan mama papanya, dengan sahabat-sahabatnya saudara. Yang keluar dari mulut mereka sungguh spontan, tulus, penuh kerendahan hati. Itulah yang dikehendaki Bapa kita yang di surga saudara. Sebelum berdoa diajarkan oleh Tuhan kita juga, hendaknya kita mau merendahkan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Inilah pernyataan pengajaran Tuhan Yesus dalam doa. Doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dikatakan seperti saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ini mempunyai makna antara lain saudara, yaitu serupa dengan, sebagai, semacam, atau sama halnya dengan, tidak ubahnya. Serupa dengan kita yang telah kita lakukan, sama halnya, berarti kita terlebih dahulu melakukannya saudara, melakukan pengampunan terhadap orang lain, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Yesus mengajarkan hendaknya kita mengampuni kesalahan orang lain, karena Allah juga akan mengampuni kesalahan manusia. Karena Allah Bapa murah hati. Namun saudara, kemurahan hati yang penuh belas kasih ini, Allah juga mau melihat hati dari setiap kita. Apakah kita juga memiliki kasih untuk mengampuni sesama kita. Selanjutnya saudara, dalam ajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami juga mengajarkan kepada kita semua untuk meminta secukupnya saudara. Meminta makanan secukupnya, meminta berkat secukupnya. Janganlah kita serakah.
Kita harus juga berbela rasa terhadap sekitar yang berkekurangan, saudara. Di sini Yesus mengajarkan bahwa manusia hendaknya menjadi komunitas yang saling berbagi, peduli, dan berbela rasa. Yesus tak mau kita berlebihan dan akhirnya terbuang sia-sia, saudara. Jadi mintalah secukupnya. Untuk itulah dalam masa Prapaskah ini kita tak saja untuk berpuasa, saudara, tapi kita berpantang di mana kita mau sisihkan berbela rasa kepada sesama yang membutuhkan dalam bentuk APP, aksi puasa pembangunan. Kita juga dalam doa diajarkan untuk dapat memberi pengampunan dan perlindungan dari kejahatan, saudara. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini, saudara, Yesus mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana sebaiknya kita berdoa. Yang pertama, saudara, diajarkan jangan bertele-tele. Kedua, sapalah Allah dengan Bapa yang penuh intim. Dan ketiga, sebelum berdoa hendaknya kita terlebih dahulu mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Keempat, kita harus menghindari ketamakan, kerakusan, keserakaan. Dan kelima, kita harus menempatkan Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau hidup selalu dalam doa kepada Tuhan Allah Bapa kita. Kita mau hidup secara berkomunitas penuh kasih saling bela rasa. Dan mau menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi terciptanya persaudaraan sejati dan kemajuan bersama. Ya Yesus, tanamkanlah dalam hati kami untuk selalu rindu berbicara kepada Engkau dalam doa. Dan biarlah Roh Kudus membimbing dan mengajarkan kami untuk berdoa secara benar sesuai kehendak Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.